siap untuk dipanen gitu. Nanti ada mekanisme pembuatan PO, itulah surat menyurat dokumen yang diterbitkan oleh pihak Bulog. Nah, saya kasih gambaran, misal gabahnya sudah dipanen sama Bapak, sudah dirotokkan, sudah dimasukin ke karung, begitu ya. Nah, itulah selain dimasukkan ke karung, gabahnya harus sudah bersih, Pak. Jadi nggak boleh ada kotoran jerami, sisa-sisa pohon dan sebagainya. Itu secara ketentuan harus bersih, murni gabah, begitu. Lantas kalau misalnya nggak murni seperti apa? Nah, nanti diserahkan dari Bulog ke teman petani apakah mau dibersihkan, gitu. Dibersihkan dulu, baru dijual baru dikarung, baru dijual ke Bulog. Atau enggak, misalnya saya nggak mau ribet Pak, potong aja lah. Katakan asumsi 1 kilo atau 2 kilo, nah itu kembali lagi diserahkan ke Bapak Ibu petani, begitu. Bulog tidak memaksa, tapi Bulog hanya menekankan gabah yang diserap oleh Bulog adalah gabah yang bersih tanpa ada jerami, begitu. Nah, ini sudah berjalan selama beberapa minggu kebelakang dan alhamdulillah sudah dimengerti satu sama lainnya, baik oleh tim kami di Bulog, teman-teman Babinsa maupun dari para petani dan penyuluh, begitu. Nah, terus sudah nih dikarungkan. Nah, nanti pembayarannya seperti apa, begitu ya? Ya kan? Nah, pembayarannya biar lebih aman, biar dapat terdeteksi, biar mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, maka proses pembayaran itu dilakukan secara transfer ke rekening Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya rekening, mau itu Bank BRI, mau itu Bank BNI, BCA dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu dalam proses pembayaran. Kalau misalnya Bapak Ibu punya rekening BRI, kalau misalnya pada proses pembelian itu di pagi hari, mungkin sore sudah masuk. Tapi kalau misalnya transaksi itu terjadi sore, mungkin baru besok masuk untuk Bank BRI. Nah, kalau beda bank, karena Bulog itu pakainya BRI, Pak. Nah, kalau beda bank, tentu ada selang sehari lagi, gitu. Tapi insya Allah itu akan betul-betul ditransfer sesegera mungkin. Dan harga sudah berlangsung beberapa minggu terdahulu dan tidak ada masalah, tidak ada komplain dari para petani. Semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh berbagai pihak. Nah, lantas siapa yang bertanggung jawab nih untuk membawa gabah dari sawah ke mitra penggilingan? Kan seperti yang saya sampaikan, bahwa gabah itu nggak langsung masuk gudang Bulog, tapi ke teman-teman penggilingan. 6.500 itu adalah harga di pinggir jalan. Iya, kalau misalnya area sawahnya itu di pinggir jalan, ya disitulah titik 6.500. Jadi Bapak nggak berkewajiban tuh nganter ke tempat penggilingan. Nanti yang nganter itu adalah yang nganter dari sawah ke teman penggilingan itu adalah tanggung jawab Bulog. Jadi Bapak nggak mikirin itu. Jadi yang Bapak siapkan adalah gabahnya bersih, siap panen di pinggir jalan, gitu. Karena kalau misalnya nggak di pinggir jalan, kita bawa truk up kan nggak bisa masuk ya, Pak. Kalau di sawahnya di dalam gitu nggak bisa masuk. Jadi secara ketentuan seperti itu. Nah, nanti tim pengadaan siapa nih? Ketuanya Pak Mas Hendra. Ini beliau ketua tim kedua. Nah, ada tim satunya, ketuanya Pak Ayu yang tadi nomornya sudah disampaikan. Nah, lanjut ke tim pengadaan. Nanti tim pengadaan itu akan membawa, tapi sebelum membawa tentu ditimbang dulu kan, biar tahu berapa banyak yang Bapak bayarkan kan, berapa yang harus dibayar Bulog. Nanti ditimbang. Sudah dapat timbangan, nanti dicatat, kemudian diadministrasikan, baru nanti dibayar sesuai dengan 6.500 per kilo dikali jumlah tonase. Nah, gitu. Jadi dikalikan dengan jumlah tonase.
Nah, nanti udah dibayar, udah ditimbang, kemudian diangkut. Nah, sebelum diangkut, nanti diperiksa dulu oleh teman-teman pemeriksa kualitas. Ini tuh bekerja secara independen untuk memastikan kualitasnya berapa. Tapi kualitas ini tidak menentukan gabah itu bisa dibeli Bulog atau tidak. Nah, nggak dibutuhkan. Jadi pemeriksaan itu dilakukan hanya untuk memetakan gabah itu yang dibeli oleh Bulog itu seperti apa nih kondisi awalnya. Jadi kalau misalnya kadar air dari gabahnya itu 30 misalnya kan, harusnya kan 25 ya untuk gabah itu kan. Kadar airnya kadar 30. Kemudian kadar apa? Biasanya kan berapa? 10% ya. Nah, ini misalnya 20%. Wah, ini kan gabahnya under quality kan? Maksudnya melebihi kualitas yang ada kan? Kurang berkualitas gitu. Tapi itu tidak menjadi penentu bahwa gabah itu bisa saya beli atau enggak. Tetap saya beli. Gitu. Nah, pemeriksaan itu hanya sebagai pemotret aja. Jadi Bapak, Ibu jangan khawatir. Kalau bisa ada yang meriksa, ternyata kadar airnya tinggi, gitu. Nggak bisa dibeli kan Bulog, nggak ada kondisi seperti itu. Nah, sudah nanti dibawa ke mitra penggilingan INPP yang di tengah. Nah, nanti tugasnya mitra penggilingan untuk mengeringkan dan menggiling komoditi gabah sampai jadi beras yang sesuai standar yang kita harapkan. Nah, nanti setelah semua rangkaian ini baru akhirnya di pembayaran yang insya Allah 1-2 hari ini setelah transaksi akan dibayarkan ke Bapak Ibu sekalian terhadap gabah yang sudah dibeli oleh Bulog. Nah, ini mungkin sekilas aja Pak gambarannya. Nanti kalau ada Bapak yang mau bertanya, dipersilakan Pak.